Pemuda Rakyat, BTI, Soksi, Rekra, dan masih banyak ormas yang lain. Nah kemudian yang melatih orang PKI di tempat ini siapa? Yang melatihnya adalah oknum TNI yang sudah berhasil dibina oleh PKI. Sesuai dengan hasil rapat gelapnya, maka pemberontakan PKI yang kedua dilaksanakan 1 Oktober 65. Sasaran yang akan diculik adalah 7 orang jenderal. Saudara sekalian, mereka berhasil menculik bukan 7 orang jenderal, tapi mereka berhasil menculik 6 jenderal, 1 orang letnan. Ada pun yang diculik, ada yang sudah dibunuh di rumahnya, ada pula yang masih hidup. Kalau yang masih hidup disiksa di rumahnya sebelah, tapi kalau yang sudah gugur di rumahnya, sampai di sini 2 Jenderal MT Haryono gugur di rumahnya. Kemudian nomor 3 Jenderal DI Panjaitan gugur di rumahnya. Yang masih hidup disiksa di rumah tersebut adalah 1 Jenderal Suprapto, jadi dibawa kemari dalam keadaan masih hidup. 2 Jenderal S. Parman. Perlu Anda ketahui, Jenderal S. Parman punya saudara, kakak kandung. Ternyata kakak kandungnya adalah anggota PKI yang namanya adalah Insinyur Sakirman. Jadi kalau begitu, secara tidak langsung Jenderal Parman dibunuh oleh saudara kandungnya sendiri. Kemudian Jenderal Sutoyo Siswadiharjo, satu lagi sebetulnya jenderal, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Tapi beliau dapat menyelamatkan diri. Yang terbawa kemari adalah pengawal atau ajudannya. Siapa beliau? Letnan Tendian. Dalam kesempatan ini saya tidak bicara masalah politik, saya bicara masalah fakta sejarah. Bagaimana caranya sumur tersebut berhasil diketemukan? Saya langsung wawancara dengan saksi pelaku sejarah. Ibu dan bapak sekalian, Jenderal Panjaitan itu rumahnya di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kita sekarang ada di Jakarta Timur. Tidak jauh dari rumahnya Jenderal Panjaitan ada jalan, namanya Jalan Iskandar Shah. Pada tanggal 1 Oktober 65, di Jalan Iskandar Shah bertugaslah anggota polisi yang namanya Sukitman. Pagi hari itu Pak Sukitman mendengar suara letusan tembakan yang tidak henti-hentinya. Sebagai petugas, Pak Polisi Sukitman ingin tahu suara tembakan arahnya dari mana. Naik sepeda Bapak Sukitman. Ketika dia patroli naik sepeda, sampailah dia di Jalan Hasanuddin, tempat tinggalnya Jenderal DI Panjaitan. Gerombolan PKI yang membunuh Pak Panjaitan belum berangkat, belum pergi dari rumah Pak Panjaitan, melihat orang sedang naik sepeda. Yang kemudian diketahui Pak Polisi. Pak Polisi itu ditangkap, tangannya diikat, matanya ditutup, senjatanya dirampas. Kemudian polisi itu dimasukkan di truk. Di sudut sana ada truk. Pak Polisi ditaruh di bak depan. Sementara itu jenazahnya Bapak Panjaitan ditaruh di bak belakang. Dalam keadaan mata tertutup, Pak Polisi tidak melihat jalan. Mau dibawa kemana dia juga tidak tahu. Ternyata dia dibawa kemari. Sampai di sini Pak Polisi ditempatkanlah di depan rumah penyiksaan di rumah ini. Kemudian matanya yang ditutup, ikatannya oleh orang PKI dilepas. Tangannya yang terikat, ikatannya juga dilepas. Saat itu polisi sangat terkejut karena melihat orang di tempat ini sangat banyak. Berteriak, menyanyi, bersorak-sorak. Pak Polisi melihat orang sedang disiksa di depan rumah tersebut. Polisi waktu melihat jalannya penyiksaan timbul rasa takutnya. Saat itu polisi tidak tahu kalau yang disiksa itu adalah para jenderal TNI Angkatan Darat. Ketika melihat jalannya penyiksaan yang menurut pengamatan penglihatan Pak Polisi sangat luar biasa, Pak Polisi hanya bisa mohon kepada Tuhan. Karena dia berpikir jangan-jangan nanti setelah orang-orang itu selesai menyiksa, tentunya giliran terakhir saya yang akan mereka siksa. Berdoa Pak Polisi itu peristiwanya pagi 1 Oktober 65. Sore harinya, jadi masih tetap tanggal 1 Oktober, Bapak Polisi dibawa ke markas PKI yang terletak di Halim Perdana Kusuma. Besoknya Panglima
Pangkostrat, Jenderal Soeharto merintahkan kepada Pak Sarwoedi. Siapa Pak Sarwoedi? Komandan RPKAD. Amankan Halim, cari di mana para jenderal itu diculik, hidup atau mati. Ketika Halim diamankan tanggal 2 Oktober, Pak polisi yang saya jelaskan tadi berada di Halim itu tertangkap. Lalu ditanya, sampean kok polisi berada di daerah Halim? Apa tugas kalian? Apa tugas kamu? Akhirnya Pak polisi memberi penjelasan. Dari penjelasan Bapak polisi tersebut, tempat ini dicari, yang akhirnya sumur tersebut dapat diketemukan. Tapi ketika sumur ini dicari, tidak langsung ketemu. Kenapa? Karena oleh orang PKI ditutup rata, tidak kelihatan. Di bawah sana ada Sungai Sunter. Sungai itu batas Jawa Barat dengan DKI. Seberang sana sudah Jawa Barat. Jadi kita berada di Jakarta paling pinggir. Itu ditelusuri, tidak diketemukan apa-apa. Hari sudah siang, kurang lebih jam 12 siang. Komandan RPKD Pak C.I. Santoso berkumpul dengan anggotanya di sini. Dulu di pinggir sumur ada pohon duren, pohon kapuk. Jadi untuk mengambil air itu menggunakan senggot. Barangkali tahu ya senggot ya. Nah, saudara sekalian, Komandan RPKD Pak C.I. Santoso itu mondar-mandir. Ketika dia mondar-mandir, kok tanah yang diinjaknya terasa bergerak. Beliau perintahkan, coba digali. Ketika digali kok banyak sekali sampah. Ada guntingan kain, daun, gedebok pisang, sisa orang makan, peti peluru. Setelah agak dalam, orang yang masuk ke dalam sumur itu cara mengangkat sampah dimasukkan ke boni, karung boni, diangkat dan digali. Kira-kira kurang lebih kedalaman 7 meteran. Bapak Supandiono yang sudah saya wawancarai itu berteriak, menjerit. Mengapa? Karena melihat kaki manusia. Tentu saja karena kepalanya berada di bawah. Hal itu, peristiwa itu dilaporkan kepada Jenderal Soeharto. Bapak Soeharto bilang, jangan dilanjutkan. Maka pada tanggal 4 Oktober, jenazah diangkat dari dalam sumur. Saudara sekalian, sumur ini garis tengahnya 75 cm. Rencananya untuk mengangkat jenazah mau dikeruk dengan alat berat. Tapi anggota tim Intai Para Amfibi dari Angkatan Laut, itu Intai Para Amfibi karena dia pakai tabung yang isinya oksigen, punya masker, gitu. Nah, dia jelaskan, saya yakin walaupun jenazah sudah rusak tapi ototnya masih keras, sebaiknya diikat saja. Maka jenazah diikat. Yang pertama diangkat jenazahnya Letnan Tendean. Mengapa? Karena Bapak Tendean belakangan dimasukkan. Nomor 2 sekali angkat 2 mayat, Pak Prapto dan Pak Parman. Ternyata 2 jenderal ini diikat dulu jadi satu, baru dimasukkan ke sumur. Nomor 3 Pak M.T. Haryono, nomor 4 Pak Sukoyo, nomor 5 Pak Yani, dan terakhir hancurlah kepalanya. Beliau adalah Jenderal J.I. Panjaitan. Nah, saudara sekalian, tanggal 5 Oktober merupakan hari APRI. Waktu itu jenazah dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Pemerintah memberi gelar pahlawan revolusi. Tolong kepada yang membidangi bidang pendidikan, kalau nanti ditanya berapa jumlah seluruhnya pahlawan revolusi, Anda jangan jawab 7. Yang betul 6, nilainya 65 malah. Ya. Jadi itu jumlah pahlawan revolusi seluruhnya 10 orang. Mengapa 10? Di Jakarta sendiri gugur 8 orang. Di Jakarta 8, 7 dimasukkan ke sini, 1 orang Pak polisi, namanya Karel Tansutubu. Beliau dibunuh di depan rumah Pak Nasution. Yang 2 lagi di mana? Di Yogyakarta.